SMA Negeri 1 Kedamaian merupakan salah satu SMA yang berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Selempit, Kecamatan Kedamaian. Visi SMA Negeri 1 Kedamaian adalah menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, berwawasan global, peduli dan berbudaya lingkungan, serta berperilaku bersih dan sehat yang berdasarkan iman dan takwa. Dan misinya yaitu membiasakan aktivitas keagamaan dan budi pekerti luhur sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak, serta meningkatkan perilaku siswa untuk peduli dengan perubahan sosial dan masalahnya. SMA ini seringkali menjuarai berbagai macam perlombaan, antara lain sebagai juara nasional Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional tahun 2017. Tidak hanya itu, SMA ini juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan istimewa, yaitu Piagam Penghargaan Sekolah Diwiyata Mandiri tahun 2015. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marsa atau biasa dipanggil Ica, absen 9 dari kelas 12 IPS 2 SMA 1 Kedamaian. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang dosen. Rencana saya setelah lulus SMA adalah ingin melanjutkan kuliah di PTN impian saya. Saya tinggal di salah satu desa yang berada di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Beton RT 7 RW 3. Asal-usul Desa Beton adalah Desa Beton untuk pertama kali dipimpin oleh seorang lurah yang disebut Badongkol, yang letak pemukimannya dusun itu awalnya berada di aliran Sungai Kalilamong. Beton menurut cerita mengalami beberapa kali pergantian pemukiman, sehingga pemukiman lama dijadikan sebagai lahan sawah atau yang dikenal dengan nama sawah pewahan oleh karena pimpinan yang pertama kali dari Beton. Untuk Beton sendiri dijadikan sebagai desa dan Bibis serta Biodo dijadikan sebagai dusunnya. Sekian video perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswati Niswa, absen 34, kelas 12 IPS 2. Cita-cita saya ingin menjadi wanita karir, karena wanita karir dapat memotivasi kita untuk menjadi wanita yang mandiri, serta dapat bekerja untuk lebih baik lagi, dan dapat membantu perekonomian keluarga. Rencana ke depan saya ingin berkuliah, karena dengan kuliah kita dapat menambah wawasan serta meningkatkan skill kita yang kita punya. Oke, di sini saya akan menceritakan asal-usul dari desa saya. Asal-usul Dusun Pendem Desa Banyu Urip. Gimana konon pada zaman dahulu ada suatu bintang jatuh yang katanya cahaya yang dapat menerangi seluruh kampung pada saat itu. Hingga pada akhirnya ada pencuri yang memadamkan cahaya dari batu tersebut dengan menembakkan air senyap kepada batu nikel tersebut, hingga nama daerah tersebut dinamakan dengan Dusun Pendem. Terdapat juga asal-usul Desa Banyu Urip pada zaman dahulu, karena terdapat air dari sumber gede yang kemudian dapat menyembuhkan penyakit yang mendera penduduk hingga dianggap dapat menghidupkan orang, sehingga dusun itu dinamai dengan Desa Banyu Urip. Perkenalkan, nama saya Nova Sanggraini. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kedamaian, kelas 12 IPS 2. Alamat rumah saya berada di Desa Selempit. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pramugari, dan rencana saya setelah lulus ingin melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Konon diceritakan bahwa putra Kanjeng Sunan Giri yang bernama Rohmo dalam mempertahankan serangan dari kerajaan Majapahit telah menyusun kekuatan di Gunung Pegat, dan di mana pada saat itu dari beberapa santrinya banyak yang mengeluh haus karena tidak ada sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk minum serta untuk melakukan kegiatan sholat. Maka dengan kekuatan batin dan magiknya, Eyang Romo tongkatnya ditancapkan di tanah, dan setelah ditarik maka muncul sumber air yang deras, dan sampai saat ini sumur tersebut dinamakan Sumur Gede. Tetapi setiap mau menancapkan tongkatnya, sabuk ikat pinggang Eyang Rohmo selalu lepas
Karena itu, dengan sabda Eyang Romo bahwa kampung ini dibesuk untuk diingat, akan saya beri nama dengan Kampung Selempit dan Gunung Pegat sebagai saksi para generasi penerus bahwa di Gunung Pegat ini awal adanya nama Kampung Selempit. Gunung Pegat yang saat ini sebagai makamnya Eyang Romo masih tetap ada dan ditandai tumbuhnya 2 pohon besar yang dinamakan Randu Alas. Eyang Rohmo seperti di Dusun Lengsir dipimpin oleh Loko Joyo. Kegiatan adat desa yang sampai saat ini tetap dilestarikan dalam setiap tahunnya adalah adat keleman. Wayangan untuk selamatan padi setelah dipanen. Yang kedua, adat bersih desa juga disebut ruah deso. Tayuban untuk selamatan padi setelah dimasukkan dalam lumbung paceklik. Itulah cerita singkat dari Desa Selempit. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Agustina Mawardani, absen 32 dari kelas 12 IPS 2. Di sini cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Saya di sini akan menceritakan tentang desa saya, yang dimana ini adalah gambaran dari desa saya. Desa saya itu hanya satu desa aja, tidak mempunyai dusun apapun itu seperti dusun ini, dusun 1, dusun 2, atau dusun 3. Mereka itu hanya satu desa jadi satu. Yang bisa dibilang itu kayak orang-orang sini bilang tuh orderan satu mau, bisa bilang kayak gitu ya. Oke, dan zaman dulunya saya dengar seperti kayak mitos yang pernah saya dengar itu kayak dulunya tuh ada candi yang dimana terletak di suatu telaga di situ, tapi dulunya tuh nggak ada telaga, katanya dulunya tuh kayak benar tanah kosong, katanya gitu, kayak tanah kosong yang katanya tuh ada sebuah candi di situ, dan candi tersebut pun dibongkar karena dengan seiringnya waktu, karena orang-orang sini menganut ajaran Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana kita menghapus semuanya dan kita menganut ajaran tersebut. Oke, dan di suatu telaga itu pun ada yang dan telaga tersebut, nah ini seperti ini gambarnya, nih katanya telaganya itu banyak sekali mengandung mitos-mitos, yang dimana katanya di tengah-tengah telaga itu ada mahkota. Katanya dulu tuh ada seseorang yang ingin mengambil mahkota tersebut namun gagal. Terus ada juga yang bilang kalau di telaga itu ada penghuninya itu. Saya nggak berani nge-shoot ya, saya dan maksudnya di sini dan telaga itu ada penghuninya, seorang dayang, bisa dibilang dayang lah, dayang desa ini yang gitu. Dia itu berbadan manusia tapi kepala manusia tapi ular, bukan kaki, bawahnya tuh ular gitu kan, bawahnya tuh ular. Dan di sini ada kuburan keramat juga. Itu kuburannya tuh ada di RT 4. Kuburannya ada di RT 4. Di sini saya nggak berani nge-shoot, jadi saya nggak bakalan nge-shoot atau nge-foto ya, karena itu juga ada somethingnya kalau saya nge-shoot, jadi saya ceritakan aja. Dan kuburan itu bisa dibilang keramat sih, kata orang-orang seperti itu. Dan itu kalau ada seseorang yang cantiknya, katanya ya cantiknya itu kalau melebihi dia, kita bakalan bisa jadi kembang bayang. Kembang bayang tuh seperti kita tuh sakit-sakitan dan tidak bisa ngapa-ngapain, yang hanya bisa berbaring di tempat tidur aja, katanya begitu. Dan di telaga itu pun kayak banyak banget misteri-misterinya gitu ya, tapi saya kurang tahu tentang desa ini. Yang bisa tahu dengan mitos itu, yang katanya dulu ada seseorang yang cewek ini ngambil mahkota tersebut, katanya disuruh, tapi saya nggak tahu itu disuruh siapa. Dia ingin mengambil mahkota tersebut, jadi saya tidak bisa mengkonsepkan bagaimana dia ingin mengambil, tapi itu adalah mitos di desa saya. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 29. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi seorang arsitek, dan rencana untuk ke depan setelah lulus SMA saya ingin bekerja terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Desa Katimoho. Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul Desa Katimoho memiliki banyak versi cerita yang cukup bervariatif. Salah satu mengenai nama Desa Katimoho berasal kata sebuah makanan roti, yaitu moho, dan sebuah tanaman pagar yang berada di pekarangan Mbok Kati. Akhirnya tersebutlah sebuah kata
yaitu Katimoho. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sumber cerita yang kemudian dipercaya dan dijadikan pedoman sebagai keramat orang pertama yang datang atau babat desa. Dari dasar di atas, akhirnya legenda yang kami angkat tokoh yang berasal dari dusun Katimoho sendiri, karena secara umum masyarakat meyakini orang pertama atau punjer yang membabat hutan menjadi desa Katimoho. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Rizky Dewi Infantri dari kelas 12 IPS 2. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses untuk masa depan yang mendatang dan berguna bagi orang lain. Rencana setelah lulus SMA, saya ingin melanjutkan di bidang perkuliahan. Asal-usul atau sejarah Desa Mojosarirejo. Desa Mojosarirejo adalah sebuah desa di Kecamatan Darojo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nama Mojosarirejo ada sejak zaman pendudukan Belanda, kurang lebih 131 tahun yang lalu. Pada masa itu, ada seorang Belanda bertempat tinggal di Desa Mojosarirejo. Dan pada waktu itu masih merupakan belantara yang terdapat hutan homogen pohon maja yang mempunyai rasa berbeda-beda dari pohon maja yang berada di sekitar desa. Dimanapun pada umumnya, buah maja berasa kepahitan, tapi yang tertanam di Desa Mojo banyak macamnya, di mana bisa dikatakan sebagai tempat pilihan mojo terbaik dari yang lain, sehingga menjadikan nama Desa Mojosari dan ditambah dengan arifnya pendudukan yang menghuni desa tersebut, sehingga disatukan menjadi Desa Mojosarirejo. Terdapat masjid dan TPQ Al-Mubarak yang berlokasi di Desa Mojosarirejo, Kecamatan Darojo, diresmikan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani atau yang kerap disapa Gus Yani. Dalam peresmian, Gus Yani didampingi wakilnya. Aku lupa beberapa baris, tapi yang selanjutnya